Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Nur Fauzia dengan nomor NIM 1908202021. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan fiskal 2021 dalam mempercepat pemulihan ekonomi yang bersumber dari berita republik.co.id untuk memenuhi salah satu tugas mandiri mata kuliah kebijakan fiskal ekonomi Islam. Kebijakan fiskal 2021 terdapat kebijakan APBN 2021. Kebijakan fiskal APBN 2021 yaitu untuk menjaga dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional serta reformasi APBN dan penguatan reformasi struktural dan akselerasi prioritas pembangunan nasional. Kemudian, dalam kebijakan fiskal APBN terdapat juga rancangan kebijakan APBN 2021 yang diarahkan untuk yang pertama mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua untuk mendorong reformasi struktural serta untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi. Kemudian yang ketiga, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital. Yang keempat, pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi. Dalam APBN 2021 terdapat re-APBN di mana harus mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia serta volatilitas harga komoditas dan perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik. Juga efektivitas pemulihan ekonomi nasional serta kondisi dan stabilitas sektor keuangan. Dalam sumber berita republik.co.id, Dito Ganinduto menyatakan bahwa pada tahun lalu realisasi program pemulihan ekonomi nasional atau disingkat dengan PEN pada tahun 2019 telah terserap sebesar 579,8 triliun atau 83,4% dari total alokasi anggaran sebesar 695,2 triliun. Kemudian, dalam pemenuhan kebutuhan defisit anggaran untuk mendukung pelaksanaan program PEN, pemerintah mengelola pembiayaan anggaran secara prudent dan terukur serta memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia. Dalam kebijakan fiskal terdapat kebijakan relaksasi defisit melebihi 3% dari PDB masih diperlukan dengan tetap menjaga kehati-hatian, kredibilitas, dan kesinambungan fiskal. Realisasi pendapatan negara sendiri mencapai 1.633,6 triliun atau mencapai 96,1% dari target Perpres 2020. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019, realisasi pendapatan negara tahun 2020 tersebut tumbuh negatif sebesar 16,7%. Kemudian realisasi pembelanjaan negara mencapai 2.589,9 triliun atau tumbuh 12,2% dari realisasinya pada tahun 2019. Hal ini sejalan dengan strategi ekspansif yang diambil pemerintah untuk mendapatkan laju perlambatan ekonomi
Akibat pandemi, keberhasilan perkembangan vaksin COVID-19 diharapkan dapat memberikan optimisme dan meningkatkan sentimen positif terhadap prospek perekonomian dan pasar keuangan global. Kemudian, terkait kebijakan pemerintah menerapkan tarif cukai hasil tembakau tahun 2021, menilai kebijakan ini diambil pemerintah melalui pertimbangan terhadap 5 aspek. Yang pertama, kesehatan terkait prevalensi protokol. Yang kedua, tenaga kerja industri hasil tembakau. Yang ketiga, petani tembakau. Yang keempat, peredaran rokok ilegal. Yang kelima, penerimaan. Dari kelima instrumen tersebut, pemerintah berupaya untuk dapat menciptakan kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang eksklusif. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap masing-masing aspek pertimbangan. Kemudian mengenai pelaksanaan reformasi fundamental di mana terdapat yang pertama reformasi pendidikan, yang kedua reformasi kesehatan, yang ketiga reformasi perlindungan sosial, yang kelima reformasi sistem penganggaran dan perpajakan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.